Pernahkah kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat? Tiba-tiba kamu sudah lulus sekolah, lalu masuk ke dunia kerja, dan tanpa sadar, usia terus berjalan. Semakin bertambah umur, semakin besar tekanan. Dan yang paling menakutkan, bukan ketika kita belum sukses, tapi ketika kita tidak tahu kita sedang menuju kemana. Sukses di usia muda bukan soal viral di media sosial atau punya mobil mewah sebelum 30. Sukses sejati adalah ketika kamu tahu arah hidupmu, berkembang setiap hari, dan bisa memberi makna bagi orang lain. Tapi, untuk sampai ke sana, ada banyak hal yang harus kamu hindari. Karena kadang, bukan kurangnya ilmu yang membuat kita terhambat, tapi kebiasaan buruk yang diam-diam membunuh potensi kita sendiri. Video ini bukan untuk menggurui, tapi sebagai pengingat, bahwa jalan menuju kesuksesan itu bukan hanya soal apa yang harus dilakukan, tapi juga soal apa yang harus dijauhi. Dan semakin cepat kamu sadar, semakin cepat pula kamu bisa memperbaiki arah. Dalam video ini, aku akan membagikan 7 hal yang harus kamu hindari jika kamu ingin sukses sebelum usia 30. Hal-hal yang terlihat sepele, tapi efeknya sangat besar kalau dibiarkan terus-menerus. Karena di usia ini, kamu sedang membangun fondasi hidupmu. Jika fondasinya rapuh, bagaimana kamu akan berdiri tegak? Ambil waktu sejenak, dengarkan dengan hati. Mungkin, salah satu dari 7 hal ini sedang kamu lakukan tanpa sadar. Dan mungkin, inilah waktunya untuk mulai berubah, demi versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu di masa depan. 1. Menunda-nunda hal kecil. Bukan karena kamu malas, tapi kamu selalu berkata, nanti saja, besok saja, minggu depan pasti bisa. Tanpa sadar, kamu sedang menjadikan kebiasaan menunda sebagai gaya hidup, dan itulah hal paling mematikan dalam perjalanan sukses. Sukses tidak dibangun dari satu lompatan besar, tapi dari banyak langkah kecil yang dikerjakan hari ini, bukan nanti. Bahkan hal remeh seperti bangun lebih pagi, menjawab email tepat waktu, atau menyelesaikan tugas sederhana. Jika kamu latih, itu akan membentuk disiplin yang menjadi pembeda antara ingin sukses dan akan sukses. Coba perhatikan orang-orang yang kamu kagumi hari ini. Mereka mungkin terlihat seperti orang sibuk, tapi sebetulnya, mereka hanya tidak menunda. Mereka menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya, bukan di menit terakhir. Dan karena itulah waktu mereka terasa lebih panjang daripada orang lain. Menunda membuat hidupmu terasa sibuk, padahal sebenarnya kamu hanya berputar di tempat. Kamu kelelahan bukan karena terlalu banyak yang kamu kerjakan, tapi karena terlalu banyak yang kamu tunda. Sukses tidak pernah datang pada orang yang menunggu mood, tapi pada mereka yang bergerak, bahkan saat malas sekalipun. Jadi, kalau kamu masih sering menunda, bahkan untuk hal kecil, berhentilah sekarang. Sukses bukan soal kecepatan, tapi soal konsistensi. Dan tidak ada konsistensi tanpa disiplin terhadap waktu. Waktu tak pernah menunggumu. Kalau kamu tak bisa menghargainya hari ini, jangan heran kalau esok nanti, kamu cuma jadi penonton orang lain yang berhasil. 2. Terlalu takut gagal, terlalu takut omongan orang. Banyak mimpi besar yang kandas, bukan karena tak punya kemampuan, tapi karena terlalu peduli dengan komentar orang lain. Takut dibilang sok-sokan, takut dibilang norak, takut dibilang aneh, padahal dunia ini tidak pernah kekurangan pengkritik. Yang kurang adalah mereka yang berani melawan rasa takutnya sendiri. Kalau kamu terus mengatur hidupmu berdasarkan selera orang lain, kamu akan kehilangan arah. Orang yang sukses itu bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap jalan meski takut. Gagal itu biasa, tapi kalau kamu berhenti sebelum mencoba, kamu tidak pernah benar-benar hidup. Setiap orang hebat di dunia ini pasti pernah dianggap gila, aneh, atau sok tahu, sebelum akhirnya mereka membuktikan diri. Kamu mungkin akan ditertawakan karena jualan online dari rumah, karena bikin konten tanpa kamera bagus, atau karena kerja serabutan tanpa gelar. Tapi percayalah, mereka hanya tertawa sampai kamu berhasil. Takut gagal itu wajar, tapi jangan sampai kamu lebih takut gagal, daripada takut menyesal. Menyesal karena tidak pernah mencoba adalah beban yang akan kamu bawa lebih lama dari kegagalan itu sendiri. Jadi mulai sekarang, berhentilah hidup dalam bayang-bayang omongan orang. Mereka tak akan ikut jatuh ketika kamu gagal, dan tak akan ikut lelah ketika kamu bangkit. Hidupmu adalah milikmu, dan kamu tidak perlu izin siapapun untuk mencoba menjadi lebih baik. 3. Terlalu nyaman di zona nyaman. Zona nyaman itu bukan tempat buruk, tapi kalau kamu tinggal terlalu lama, kamu akan lupa rasanya berkembang.
Kamu mungkin merasa aman karena punya gaji tetap, rutinitas yang familiar, atau lingkungan yang suportif. Tapi diam-diam, kamu bisa kehilangan rasa lapar untuk bertumbuh. Setiap orang punya masa emasnya, masa di mana tenaga masih kuat, waktu masih luas, dan semangat masih menyala. Kalau kamu habiskan masa itu untuk duduk manis tanpa belajar hal baru, kamu sedang menukar masa depanmu dengan kenyamanan sesaat. Banyak orang stagnan bukan karena tidak mampu naik level, tapi karena enggan meninggalkan posisi yang sekarang. Takut keluar dari pekerjaan lama, takut belajar skill baru, takut keluar dari lingkungan yang enak. Padahal, di luar zona nyaman, seringkali ada rezeki yang jauh lebih luas. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa hebat dirimu, sampai kamu memaksa diri melakukan hal-hal yang belum pernah kamu coba. Zona nyaman itu seperti dinding kaca, kamu pikir kamu terkurung, padahal kamu bisa keluar kalau mau bergerak. Maka mulai sekarang, jangan hanya bertanya, apa aku nyaman di sini? Tapi mulailah bertanya, apakah aku tumbuh di sini? Karena hidup ini bukan hanya soal aman, tapi soal berkembang jadi lebih baik dari kemarin. 4. Tidak punya tujuan yang jelas. Banyak orang rajin bekerja setiap hari, tapi ketika ditanya, kamu sedang menuju kemana? Mereka terdiam. Karena mereka tidak benar-benar tahu apa yang mereka kejar. Mereka hanya menjalani rutinitas, berharap hasilnya akan datang dengan sendirinya. Padahal, sukses bukan tentang bekerja keras saja, tapi juga tentang arah. Kereta tercepat pun akan sia-sia kalau relnya salah. Begitu juga kamu, kalau tidak tahu tujuan hidupmu, kamu bisa sibuk seumur hidup tanpa pernah benar-benar sampai. Tujuan tidak harus besar dan rumit. Kadang sesederhana ingin membahagiakan orang tua, ingin hidup berkah, ingin bebas finansial sebelum usia 35. Yang penting kamu tahu kenapa kamu bangun pagi dan kenapa kamu bekerja keras setiap hari. Tanpa tujuan, kamu mudah goyah. Kamu akan mudah tergoda untuk menyerah saat capek, mudah pindah arah saat ada godaan, dan mudah bingung saat hidup terasa berat. Tapi dengan tujuan yang kuat, kamu bisa bertahan, bahkan saat semuanya terasa hancur. Jadi tanya lagi dirimu hari ini, apa sebenarnya tujuan hidupku? Apa yang benar-benar aku kejar? Karena jika kamu tidak menentukan arahmu sendiri, dunia akan menentukan arah untukmu. 5. Bertahan di lingkungan yang salah. Lingkungan adalah cermin masa depanmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, pemalas, atau suka meremehkan, perlahan kamu akan jadi seperti mereka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Lingkungan buruk tidak selalu terlihat buruk. Kadang mereka justru ramah, dekat, dan menyenangkan. Tapi jika mereka menertawakan mimpimu, mencela langkahmu, atau terus menahanmu di titik yang sama, itu bukan dukungan, itu jebakan. Lingkungan yang baik bukan yang selalu memuji, tapi yang mengingatkan saat kamu lengah, menyemangati saat kamu jatuh, dan menantangmu untuk lebih baik. Kalau kamu ingin sukses, kamu butuh teman seperjuangan, bukan teman sesantai-santaiannya. Berani meninggalkan lingkungan yang salah adalah bagian dari mencintai masa depanmu. Memang menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan jika kamu kehilangan versi terbaik dari dirimu hanya demi tetap diterima orang-orang yang tidak mendukungmu. Jadi mulai sekarang, perhatikan dengan siapa kamu berbagi waktu. Karena kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Jika kamu ingin hidupmu naik kelas, mulailah dengan menaikkan standar lingkaranmu. 6. Fokus membandingkan, bukan membangun. Scrolling media sosial, lihat teman sudah beli mobil, buka usaha, naik jabatan, posting liburan ke luar negeri. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Rasanya hancur. Tapi ingat, kita semua sedang di jam yang berbeda. Ada yang cepat karena memang waktunya. Ada yang lambat karena prosesnya berbeda. Yang penting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang tetap berjalan. Membandingkan hanya akan membuatmu lupa bersyukur. Kamu lupa bahwa dulu kamu berdoa untuk hal-hal yang sekarang sudah kamu miliki. Kamu lupa bahwa kamu juga sedang berkembang, hanya saja tidak secepat yang kamu harapkan. Bandingkan dirimu bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah lebih sabar, lebih disiplin, lebih tahu arah? Kalau iya, itu tandanya kamu sedang tumbuh, walau pelan. Kamu tidak harus menang dari orang lain. Kamu hanya perlu menang melawan dirimu sendiri. Karena pertarungan terbesar dalam hidup ini, selalu terjadi di dalam pikiranmu sendiri. 7. Tidak sabar dengan proses panjang.
Zaman sekarang semua serba cepat, makanan cepat saji, kirim barang sehari sampai, hiburan instan. Tapi satu hal yang tidak bisa dipercepat, proses menjadi luar biasa. Banyak anak muda yang cepat semangat, tapi juga cepat menyerah. Baru mulai bisnis sebulan, lalu menyerah karena belum laku. Baru belajar skill 2 minggu, lalu putus asa karena belum menghasilkan uang. Padahal, sukses itu milik mereka yang mau berkomitmen dalam jangka panjang. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling tahan. Tahan belajar, tahan gagal, tahan dikritik, dan tahan untuk terus melangkah walau lambat. Kalau kamu ingin sukses sebelum usia 30, kamu harus siap untuk tidak instan. Karena hasil besar selalu dimulai dari konsistensi kecil yang dijaga terus-menerus. Dan itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang punya komitmen. Ingat ini baik-baik, kamu tidak butuh motivasi setiap hari. Kamu hanya butuh satu keputusan penting, aku tidak akan berhenti. Dan keputusan itu, bisa mengubah seluruh hidupmu. 7 hal ini mungkin terlihat sederhana. Tapi jika kamu bisa menjauhinya, kamu sudah separuh jalan menuju kesuksesan. Karena sukses itu bukan tentang menambah, tapi juga tentang mengurangi beban yang menahanmu. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat menjaga niat. Yang mampu konsisten saat tak dilihat, tetap belajar meski hasil belum terlihat, dan tetap sabar saat doa belum terjawab. Jika kamu sekarang masih dalam proses, jangan takut. Allah tidak pernah tidur. Setiap usahamu yang diam-diam, sedang dihitung dan disiapkan balasannya. Jangan terlalu keras pada dirimu. Prosesmu berbeda, perjuanganmu unik, dan waktumu bisa saja belum datang. Tugasmu hanyalah terus melangkah, satu langkah kecil setiap hari. Dan sebelum video ini selesai, izinkan aku bertanya. Dari 7 hal tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Dan, apa yang ingin kamu perbaiki mulai hari ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu kesadaran kecil, dan semoga, kesadaran itu datang hari ini.